Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Indrani Putri dengan NIM O1A120011 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Gangguan Enzim Pencernaan dan Cara Mengatasinya. Secara umum, pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses suatu zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Proses yang terjadi pada setiap organ pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan. Mulut merupakan bagian awal dari sistem pencernaan. Bagian-bagian mulut yakni gigi, lidah, gusi, dan kelenjar ludah. Setiap bagian mulut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, mulut dalam pencernaan makanan berfungsi sebagai penghancur makanan sebelum masuk ke dalam sistem pencernaan berikutnya. Yang kedua yaitu faring. Faring adalah berbentuk tabung kerucut dan merupakan tabung fibromuskular dengan panjang 5 inci. Faring terhubung dengan rongga hidung dan rongga mulut. Fungsi faring dalam sistem pencernaan makanan merupakan penghubung mulut dengan kerongkongan di mana makanan yang telah didorong oleh lidah masuk ke dalam faring dan selanjutnya dalam faring makanan didorong ke dalam kerongkongan dengan kontraksi otot-otot yang ada di dalamnya. Proses ini disebut dengan menelan makanan. Yang ketiga yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung berotot yang mengangkut air liur, cairan, dan makanan dari mulut ke perut. Ketika makanan ditelan, epiglotis bergerak mundur untuk menutupi laring, mencegah makanan agar tidak memasuki trakea. Pada saat yang sama, sfinkter esofagus atas mengendur, memungkinkan belus makanan masuk. Kontraksi ritmis dari otot esofagus yang disebut pritalis mendorong makanan ke bawah kerongkongan. Yang keempat yaitu lambung. Lambung atau ventriculus berupa suatu kantong berongga dan berotot. Lambung terletak antara kerongkongan dan usus kecil, terletak di bawah sekat sebelah kiri rongga badan. Fungsi lambung secara umum adalah untuk menyimpan pelarutan dan sebagian mencerna makromolekul dalam makanan dan untuk mengatur isi lambung ke dalam usus kecil. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus merupakan tabung yang kompleks, berlipat-lipat yang membentang dari lambung hingga usus besar. Pada organ hidup panjang, usus halus sekitar 12 kaki, 22 kaki pada kadaver akibat relaksasi. Fungsi usus halus adalah proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman. Yang keenam yaitu usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektrum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses, menyimpan dan mengeliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan elektrolit, dan menyerap air dan mendegradasi bakteri. Yang ketujuh yaitu hati. Hati merupakan organ terbesar kedua dan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Organ ini memiliki berat sekitar 1,5 kg dan terletak di rongga abdomen. Di bawah diafragma hati terletak di bagian kanan atas perut. Hati mempunyai beberapa fungsi yaitu pembentukan dan ekskresi empedu, metabolik, pertahanan tubuh, detoksifikasi, dan vaskular. Yang kedelapan yaitu empedu. Kantung empedu atau kandung empedu adalah organ berbentuk pir yang memiliki panjang kantung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap. Organ ini terhubung dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Kantung empedu dapat menyimpan sekitar 50 ml cairan empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Yang kesembilan yaitu pankreas. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut dan bagian kepalanya menempel pada organ duodemen. Pankreas merupakan organ aksesoris pada sistem pencernaan. Pankreas adalah kelenjar memanjang terletak di belakang perut. Memiliki kedua fungsi endokrin dan ekskrosin, tetapi hanya ekskrosin yang secara langsung berperan dalam fungsi pencernaan. Bagian ekskrosin pankreas mengeluarkan ion bikarbonat dan sejumlah enzim pencernaan. Enzim disalurkan ke dalam saluran yang menyatu ke dalam saluran pankreas dan selanjutnya yang terakhir bergabung dengan saluran empedu dari hati sebelum saluran ini memasuki duodenum.
Enzim yang terdapat pada organ pencernaan. Yang pertama yaitu enzim amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula. Yang kedua yaitu enzim protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Yang ketiga yaitu enzim lipase. Enzim lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Yang keempat yaitu maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Yang kelima yaitu enzim laktase. Laktase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keenam adalah sukrase. Sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Salah satu penyakit enzim pencernaan yaitu penyakit gangguan metabolik. Prinsip penyakit metabolik umumnya penderita memiliki kelainan pada gen yang menyebabkan tubuh kekurangan enzim pencernaan, sehingga proses pencernaan dan metabolismenya tidak berjalan dengan normal. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan racun dan tidak terserapnya berbagai nutrisi yang penting bagi tubuh, akibat tidak cukup atau tidak adanya enzim pencernaan tertentu. Penyebab penyakit metabolik. Meskipun gangguan metabolik memiliki banyak jenis, seringkali gangguan metabolik disebabkan oleh kelainan genetik yang diwariskan. Artinya, gangguan ini diturunkan dari orang tua. Umumnya, kelainan genetik ini menimbulkan hilangnya atau terjadinya kelainan fungsi enzim yang penting. Enzim yang hilang tersebut dapat mengganggu proses metabolisme dalam tubuh. Akibatnya, berbagai zat racun dalam tubuh menumpuk dalam aliran darah karena gagal dibuang. Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai gangguan metabolisme atau metabolik. Obat untuk mengatasi penyakit tersebut adalah obat andibet. Obat ini bekerja dengan cara meningkatkan produksi insulin di pankreas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.